Hai, kita lanjut kembali materinya tentang authentication. Jadi di sini kita sudah berhasil login ya. Hanya saja kita belum punya logout ya. Nah ini kita bisa buka dokumentasinya Laravel dan Ctrl K cari log logging out. Untuk logout ini kalian tinggal copy yang ini ya. Copy kemudian kita simpan di controller login kita. Login controller. Nah, ini dipaste di sini. Kemudian ini kita hapus spasinya. Ini return redirect. Kita copy ini ya. Supaya ada nanti notifikasinya. Logout berhasil. Jadi metodenya sudah kita buat. Sekarang kita buat lagi untuk routingnya. Di bagian routes web kita cari login. Nah ini alt shift bawah, berarti ini kita tambahkan slash logout. Slash login ya, login slash logout. Nanti di sini slash logout, sini login titik logout. Dan metodenya get ya. Kemudian kita buat tombolnya. Kita cari di bagian app, resource, views, layouts, app ya. Kita cari tombol logoutnya. Nah ini ya. Untuk tombol ini kita akan buat menggunakan modal ya. Jadi kita buka lagi dokumentasinya Bootstrap. Ctrl K lagi, cari modal. Ini kalian tidak perlu copy semuanya ya, karena kita sudah punya tombolnya. Yang kalian copy itu ini, data toggle-nya dan data targetnya. Ini kalian hapus yang hrefnya, kita ganti dengan ini. Dan untuk data targetnya, ini kita ganti jadi logout modal ya. Tinggal kita copy lagi di bagian bawahnya. Ini copy lagi, ambil sekalian komentarnya ya. Kita simpan di paling bawah ya. Ini kan modal delete, kita simpan saja di bawah modal delete. Ini kita ganti komentarnya jadi modal logout. Kemudian untuk modal logout ini, nah ini kita tidak butuh judul ya, kita hapus saja ini. Sini kita kasih keterangan pakai paragraf. Dengan Anda yakin ingin logout, ini kalau batal kita rubah dia jadi warna merah ya, berarti BTN danger. Kalau setuju, ini yes ya. Ya, saya ingin logout. Kalau setuju, nah ini kita arahkan ke routing tadi yang kita buat. Berarti ini tipenya bukan tipe, ini bukan button ya, kita ganti jadi tag A. Kemudian kita tambahkan href ya. Dan kita buka routingnya, route. Tadi nama routingnya itu login titik logout. Sekarang tinggal kita refresh, kita coba, kita klik. Lalu lupa kita ganti ya, ini sampel modal. Kalian ganti jadi logout modal. Kita klik, muncul ya. Anda yakin ingin logout, batal, di close.
Saya ingin logout. Ya, mantap, logout berhasil. Jadi login dan logoutnya sudah selesai ya. Sekarang kita login kembali. Ini bisa di close. Tadi nama akunnya itu ada di sini ya. superadmin@gmail.com, passwordnya 123. Nah ini belum panggil ya, belum panggil sesuai dengan nama user kita ya. Seharusnya namanya di sini adalah superadmin, nanti di sini tulisannya juga role-nya adalah superadmin. Kita buka lagi di sini, di dokumentasinya Laravel. Kita cari di ini ya, authentication quick start. Jadi untuk mengambil data user yang telah login, itu kalian cukup copy yang ini, out user. Ini dia akan memanggil data user yang telah login. Coba kalian copy. Kita tes di app ya. Di resource, views, layouts, app ya. Kita scroll ke atas. Atau kita bisa simpan di, ya ini namanya ya, LTZ. Ini kita enter dulu. Kita buka blade, kemudian dd, buka kurung, paste. Save, kita refresh, kita lihat hasilnya. Nah, ini muncul ya, data usernya. Dan ini kan memanggil data user. Yang kita butuh di sini adalah name-nya. Tinggal panggil name. Ini dd-nya hapus ya. Dan ini sudah tidak lagi kita butuhkan, berarti ini kita hapus. Sekarang kita refresh, harusnya di sini sudah muncul ya tulisan super admin. Tinggal fotonya. Fotonya ini nanti kalau user punya foto, dia akan ambil dari foto user. Kalau tidak punya, ya sama seperti di detail. Karena sama seperti di detail, kita bisa ambil dari user detail. Kita cari fotonya. Ini kalian bisa copy. Kita cari foto user ya. Foto user tuh yang ini ya. Ini kita paste. Tapi ini bukan $user ya. Dia ambil dari sini. Ini kalian copy. Kita ganti $user. Ctrl D, paste. Kalau sudah di refresh, harusnya fotonya sudah berubah ya. Sekarang tinggal dua ini, kita ganti lagi. Kalian copy lagi yang ini ya. Copy, kita ganti di sini untuk namanya. Kemudian ini untuk role-nya. Nah ini kebetulan role-nya super admin juga ya. Makanya di sini muncul super admin, super admin. Coba kita ganti. Sekarang name-nya bukan super admin. Kita ganti juga fotonya. Kemudian di submit. Nah ini sudah berubah ya. Namanya juga sudah berubah, fotonya juga sudah berubah. Selanjutnya tinggal kita buat ini ya, my profile dan account setting. Ini gunanya apa? Kalau nanti misalkan yang login adalah admin nanti kita akan buat halaman ini tidak bisa diakses oleh admin. Dia hanya bisa diakses oleh super admin. Makanya di sini kalau dia mau rubah data-datanya, ya dia tidak perlu lagi hubungi admin. Dia akan rubah melalui dari sini akun setting. Jadi kita buat dulu routingnya ya. Ini ada profil, ini nanti untuk edit. Ya sama seperti di halaman user ya, ada detail dan juga ada halaman edit. Ini kita close, gak usah di close ya. Kita buat dulu routingnya. Routes, kemudian di web. Ya nantinya semua routing di sini ya, kita akan simak saja di halaman dashboard ya, supaya kita tidak perlu buat controller baru. Jadi ini kalian ALT di bawah. Yang pertama itu dashboard show.
show ya, show. Dashboard show ini untuk menampilkan data user. Kemudian ini kita tidak akan pakai model binding ya. Kalau ini kan dia pakai model binding ya. Ini kita tidak akan pakai model binding. Karena nantinya data user itu diambil berdasarkan user yang login. Kalau kita gunakan model binding di sini, contohnya seperti ini kan kelihatan ID-nya di atas ya. Kalau user ganti, ya ini bisa berubah. Makanya kita tidak gunakan seperti itu. Sekarang yang kita buat untuk edit. Edit. Yang terakhir itu untuk update. Update. Kalau update, metodenya berarti put ya. Kalau sudah, ini bisa kita close. Sekarang di sini, my profile kita ganti href-nya ya ini. Berarti di sini route ke kurung dashboard show ya, bukan edit. Ini copy lagi. Ini untuk my profile, ini untuk account setting. Ini berarti dashboard edit. Ya, sekarang kita buat di controller dashboard app http dashboard controller. Ini create, ini kita hapus karena kita tidak butuh. Store juga kita hapus. Ya, show juga kita butuh, tapi kita tidak butuh ini ya. Kita ambil saja dari user supaya lebih cepat. Ini kalian bisa copy. Kita paste di sini. Ini ganti jadi dashboard ya. Dashboard ini detail user. $user ini, ya ini sama ya, sama seperti di sini. Kita ambil dari out ya, out user. Kita panggil di sini out user. Nah, kalau di controller ini bakal error ya, kalian harus import. Hapus dulu satu huruf, kita ketik kembali. Kita pilih yang eliminate support facet ya, yang ini. Dashboard show. Kita cari di dashboard, ini belum ada ya. Jadi kita buat view-nya. Copy ini. PHP artisan Mac .2. Ini view paste. Sekalian ya. Bukan user ya. Ini harusnya dashboard. Dashboard show dan terakhir dashboard edit. Berarti ini tadi kita salah ketik ya. Ini dashboard. Ini kalau diklik sudah muncul ya. Di halaman ini kita ambil dari layout blank. Ctrl A copy, paste ke show. Ctrl A paste. Sekarang kalau saya klik halaman my profile, nah ini kayaknya kita salah edit ya. Kita edit di bagian sini. Ini harus kita copy, pindahkan ke dashboard. Kemudian jangan lupa ini diimpor. Eliminate support facet. Dan ini salah ketik ya, dashboard. Ini berarti harus kita kembalikan. Tadi saya salah rubah ya. Tinggal Ctrl Z. Save. Kalau kita refresh, ini sudah muncul ya. Pastikan juga di user show itu tidak bermasalah ya. Sekarang untuk isinya ini ya, ini lebih gampang lagi ya. Karena untuk isi show ini kita bisa copy dari user show karena tampilannya sama. Jadi kalian copy dari div-nya ini. Copy, ini close ya, supaya tidak salah seperti tadi. Tinggal kita paste di dalam card-nya. Kita tinggal refresh, harusnya sudah muncul ya. Nah, ini. Kemudian di sini kita panggil tombol ya. Ctrl K, cari button. Kita cari yang ada linknya ya. Nah ini bisa kalian copy. Ini kita paste di bawahnya table ya, di bawah sini. Kita bungkus ya, titik mt stripe 3 supaya ada jaraknya ke atas.
Kemudian ini kita ganti jadi ubah data. Ini btn warni ya, warna kuning. Dan href-nya ya sama seperti di akun setting tadi. Route, dashboard, edit. Oh, ini kurang ya, tutup kurung. Kalau sudah tinggal di refresh, harusnya sudah muncul ya. Nanti ini tombol ini dia sama seperti tombol ini. Cuman gunanya kalau user sudah berada di halaman detailnya, dia tidak perlu lagi buka ke sini kalau mau rubah data. Lebih mudah ya. Nah, kita buat lagi untuk controllernya. Dan ke dashboard, ini bisa di copy, pasti diedit ya. Dan diedit jangan terima ini, nanti dia bakal error ya. Kalau ada dia butuh dan titik kosong, itu bakal error. Dashboard, edit user. Sekarang untuk dashboard edit ini, ya ini sama. Kita copy semuanya dari user edit. Ctrl A, copy, close, Ctrl A, paste. Karena pada dasarnya dia sama ya. Cuma yang membedakan itu user tidak boleh ganti role-nya. Jangan sampai dia login sebagai admin, dia rubah role-nya menjadi super admin. Ya ini tidak boleh ya. Makanya yang kita hapus di dashboard edit ya, ini dashboard edit ya. Pastikan kalian tidak salah edit. Itu role-nya, ini role-nya kita hapus. Kemudian di sini kita ganti jadi dashboard. Untuk parameternya ini tidak perlu kalian kirim. Ini semuanya sudah sesuai, tinggal di sini ya. Ini bukan user index, kita kasih saja dashboard show ya. Kalau dia mau batal, save, kemudian refresh. Jadi kalau dia cancel, kita kembalikan ke detailnya. Ya, ini kita kembalikan ya, text start supaya di sebelah kiri. Kita ubah kembali, muncul ya, cancel submit. Ini semuanya sama, tinggal kita tangani lagi di bagian controllernya, update. Ini juga sama, ini hapus. Kemudian kita buka lagi user controller, kita ambil isinya update ya. Ini kalian copy saja, paste di sini. Kita hapus yang role ya, ini role, nanti bakal error. Kemudian $user ini ya sama seperti di show tadi, ambil dari sini. Role-nya sudah kita hapus, di sini juga role kita hapus ya, karena role-nya tidak kita butuhkan. Jadi jangan sampai user merubah role-nya. Kita copy lagi bagian DB-nya. Ini dua di copy ya, paste ke dashboard. Kemudian ini sudah sesuai, ini juga sudah sesuai, ini sudah. Ya ini ya, ini kita hapus. Berarti ini kita ganti ya, dashboard, bukan index ya, tapi show. Dashboard show. Ya ini dashboard edit. Sekarang kita coba ya. Misalkan saya rubah namanya, kita tambahkan saja huruf S ya, Tamus Bin Tires. Kita submit. Ya berubah ya. Ini sudah berubah, di sini juga sudah berubah. Jadi untuk merubah data user sudah sesuai ya. Tapi ini kalau misalkan halaman dashboard ini saya akses ya, kita buka di new private window, ya ini masih bisa diakses ya, meskipun error, karena error di bagian avatar. Ya ini seharusnya kalau saat seseorang belum login, dia tidak boleh mengaksesnya. Pada saat dia mau coba akses, akan dilempar ke halaman login ya. Nah, itu kita bisa buat menggunakan namanya middleware.
Dan ini juga materi terakhir ya untuk mata kuliah pemrograman web. Kalau kita buka kembali untuk latihan kita, apa saja yang dipelajari, ini ya terakhir adalah middleware. Story kemarin sudah kita pelajari, CRUD sudah selesai, yang terakhir itu adalah middleware. Jadi cara pakainya kita lihat lagi di dokumentasi ya. Ctrl K, cari ini middleware. Jadi middleware ini ada dua. Ada yang sudah disiapkan oleh si Laravel ya. Kalau belum ada kita bisa buat sendiri. Nah ini di sini ada out ya. Kita akan gunakan ini out. Jadi out gunanya ini untuk mengecek apakah si user ini sudah login atau belum ya. Cara menggunakannya itu tinggal routingnya kita bungkus dengan middleware. Nama middleware-nya adalah out. Kita buka lagi. Ini bisa di close semua ya. Close all, kita buka routing punya kita. Ini bisa minimize. Di routes, kemudian web, ya ini. Jadi semua halaman admin ini ya. Ini akan kita bungkus dengan sebuah routing middleware yaitu out. Ini kalian bisa tambahkan di belakang seperti ini. Cuma kalau kalian tambahkan seperti ini, itu kita akan tambahkan satu per satu ya. Dan ini adalah banyak. Jadi sebaiknya kita tidak gunakan cara itu. Kita akan menggunakan grouping ya. Ini semua akan kita group, kelompokkan dalam satu routing. Kita ketik lagi route .2.2, baru kita panggil middleware-nya. Tadi nama middleware-nya adalah out ya. Dan kita group menjalankan sebuah function. Kemudian semua routingnya yang di halaman admin kita masukkan ke dalam routing ini yang dibungkus dengan middleware out. Kalau sudah, sekarang kita coba lagi. Kita buka ini. Kita buka di new private window ya. Seharusnya ini sudah tidak muncul lagi halaman error. Tapi dia kembali ke halaman login. Jadi dia sudah tidak bisa lagi akses ya. /user. Ini sudah tidak bisa diakses. Dia sudah kembali ke halaman login. Jadi aplikasi kita sudah aman ya. Kemudian di sini juga ini ada Guest ya. Guest ini gunanya kalau misalkan kalian sudah login, kalian tidak perlu lagi akses halaman login ya. Misalkan kita sudah berhasil login, ya kita tidak perlu lagi akses halaman login. Kalau kalian sudah berhasil login, pada saat kalian kembali ke halaman login, nantinya dia akan melempar ke halaman dashboard. Ini kita bisa copy saja. Kita paste di sini ya. Dan kita ambil lagi penutupnya. Tapi ini bukan out ya. Ini namanya guest. Kita paste di sini. Ya, ini untuk membuktikannya, ini kan kita sudah login ya. Kalau saya akses halaman login kan URL root ya, nggak ada slash di belakangnya. Saya enter, ya dia tidak bisa akses halaman login. Karena dia sudah login, kecuali dia logout dulu. Baru dia bisa akses halaman login. Ini salah ya. Ini harus kita pindah ya. Karena yang bisa akses ini adalah user yang belum login. Kalau dia sudah login, nanti dia tidak bisa akses. Harusnya kita pindah ke sini. Makanya tadi dia tidak mau akses ya. Kita refresh lagi, kita klik logout. Jadi logoutnya sudah berhasil. Kita slash lagi dashboard. Tidak bisa ya. Sekarang kita coba login sebagai admin ya.
Admin itu di sini user ini kan. Ini kalian paste, kemudian kita klik sini 1, 2, 3, login. Kalau admin ini dia tidak boleh akses halaman user. Kita akan buat ini. Jadi di menunya ya, kita akan lakukan pengecekan. Kita buka resource, views, kemudian layout, app, kita cari menunya. Oh ini kalian copy dulu. Kita cari menunya user. Nah ini, sini kita lakukan pengecekan. Kita paste dulu ya, seharusnya kita copy isinya saja. Sini kita panggil if, if, tab, kemudian jika user ini bukan name tapi role-nya sama dengan super admin ya, super admin. Jadi yang bisa akses menu ini hanya user dengan super admin. Super admin. Ini kalian bisa refresh. Tadi menunya sudah hilang ya. Tapi meskipun sudah hilang, dia masih bisa akses melalui URL ya ini. Kalau dia tahu URL-nya, dia masih bisa akses. Jadi ini perlu kita lakukan pengecekannya. Kalau dia akses melalui URL. Ya ini kita perlu buat middleware-nya karena dia tidak tersedia ya. Kita scroll ke atas. Ya kita akan copy nih. Tapi nantinya nama middleware-nya itu bukan ensure token ya. Kita akan namakan ensure has role ya, sesuai dengan fungsinya. Kalian copy saja ini dan buka terminal, paste, kita edit. Ensure has role. Ini untuk pengecekan role-nya ya. Dan kalian klik. Di sini sudah muncul ya. Sekarang kita lakukan pengecekan. Ini kalian enter dulu. Di sini ya. Ini kalau kalian buat seperti ini, nantinya kan kita akan menerima sebuah parameter ya, yaitu doral role. Jadi nanti role akan dikirim ke sini dan dicek apakah role-nya sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, nantinya dia akan dilempar ya. Dilempar ke sebuah halaman yaitu 401 ya. Ini halaman error ya, 401. Kemudian di sini role-nya yang kita kirim itu kalau seperti ini ya, berarti hanya bisa satu role yang masuk. Kemudian kita tidak perlu tahu ya berapa banyak role yang dikirim ke sini. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Kalau kita tidak tahu berapa banyak role yang dikirim ke sini, kalian tambahkan simbol titik 3 ya. Titiknya 3 kali. Nanti ini dia akan menangkap berapa banyak pun data role yang dikirim ke sini. Oh ini tambahkan S ya, karena bentuknya jamak. Kemudian di sini kita lakukan for each. For each, kita ambil role-nya. Dia di sini kalian paste S, ini dolar tunggalnya, bentuk tunggal ya. Dan kita cek if jika kita panggil out ini import ya. Jadi manage support fastcat -2 user, kemudian kita ambil role-nya. Role-nya sama dengan role yang dikirim. Nanti role ini dikirim dari sini, routing kit punya kita. Nanti di sini kita cek ya, yang bisa akses ini hanya super admin. Ini dikirim, dia masuk ke sini. Kalau super adminnya ada, berarti return dollar max dollar request. Tapi kalau tidak ada, dia akan lempar ke sini halaman error ya, 401. 401 itu apa? 401 itu unauthorized ya, artinya Anda tidak diizinkan.
Kalau sudah, middleware ini perlu kita daftarkan ya. Kita daftarkan di mana? Di app. Ini ya, app. Jadi semua middleware yang kita buat itu, dia tidak langsung bisa digunakan ya. Kalian perlu mendaftarkan di sini. Ini kalian copy. Kita ambil variabel middleware-nya. Kalian kita berikan nama alias. Ini namanya bebas, tapi kita sesuaikan dengan fungsinya ya, yaitu role. Jadi nanti kalau kita menggunakan middleware ini, kita tinggal panggil role ya. Dan kita import middleware-nya, ensure has role. titik dua kelas. Ini titik koma ya. Pastikan ini sudah terimpor ya, kayak ini. Ini juga routing ya, routing kalau misalkan aplikasi kita punya data API, nanti API-nya akan kita daftar juga di sini. Tapi itu pembahasan terpisah ya. Kemudian setelah kita daftar, sekarang kita lakukan pengecekan di routing punya kita. Di sini kita panggil middleware yang kita buat. Middleware, kemudian kita panggil tadi yang aliasnya. Aliasnya apa? Yaitu role. Role yang diizinkan adalah super admin. Nantinya kita panggil ini middleware role, dia akan panggil ini ya. Ini. Middleware role ini akan memanggil apa? Ensure has role. Dia masuk ke sini. Jadi di sini kita kirim super admin, dia masuk ke sini, role. Dia akan cek apakah kalau misalkan kita login sebagai admin, apakah admin sama dengan super admin? Kalau jawabannya false, otomatis dia pindah ke unauthorized. Tapi kalau jawabannya true, ya dia lanjutkan, artinya halamannya bisa diakses. Sekarang coba kita lakukan ya. Ini kan admin ya. Kita slash user. Nah ini 401 unauthorized. Berarti Anda tidak diizinkan ya. Kalau kita logout, kita login sebagai super admin, seharusnya aman-aman saja ya. Satu dua tiga login. Nah kita akses menunya muncul, kita klik juga aman. Kemudian tadi kalau kalian perhatikan di sini ya, ini kan kita kirim cuma satu data ya. Kenapa di sini kita perlu melakukan for each kalau data yang kita kirim itu satu ya. Kebetulan kalau masih kita buat template admin itu role-nya masih sedikit ya. Tapi kalau sudah masuk ke studi kasus, itu role-nya bakalan lebih dari 2 ya. Bisa 4, bisa 5, dan bisa saja halaman ini bisa diakses oleh 2 role yang berbeda. Maka di sini bisa tambahkan misalkan koma admin. Tapi untuk kali ini kita cukup kirim satu role ya. Yang terakhir itu kalau nantinya aplikasi ini di hosting, kalian harus bisa jalankan namanya ini ya, PHP artisan storage link. Cuma kalau di lokal ini tidak perlu dijalankan ya, karena filenya masih bisa diakses. Kalau di hosting ini nanti gambar-gambar ini bakalan tidak bisa diakses kalau kalian belum jalankan ini storage link. Tapi storage link ini tidak boleh dijalankan lokal, jalankan pada saat sudah diupload ke server online. Dan nantinya juga kalau aplikasinya sudah digunakan, ini saya close semuanya. Ada yang perlu juga kita rubah di bagian env ya, di bagian sini. Yaitu di sini ya, nama aplikasi kita. Kalau misalkan dia lebih dari 1, ini kalian pakai kutip 2 ya. Misalkan Laravel admin. Kemudian untuk app env ini bukan lokal ya, tapi production. Ini kalau di hosting ya. Dan yang tadinya debugnya true itu
Kalau ada error nanti muncul pesan errornya, kalian ganti jadi false. Jadi pesan errornya tidak bakalan muncul. Ini saya kembalikan lagi, dan ini juga perlu kita rubah sesuai dengan nama domain kita ya. Misalkan unitama.ac.id. Ini juga perlu dirubah. Kalau di server hosting itu database-nya sudah pasti ada passwordnya ya. Ini pasti berbeda, username-nya juga pasti beda, ini juga pasti ada isinya. Yang terakhir ya kita push ke GitHub. Kita buka lagi bash, git add, kemudian git commit -m pertemuan 15.2 final version. Kemudian git push -u origin main. Untuk tampilan dashboard ini biasanya tidak saya kerja ya, saya kosongkan karena nantinya dashboard ini akan merangkum dari aplikasi punya kita. Karena kita aplikasinya belum ada, makanya dashboard kita biarkan saja kosong ya. Sekian untuk video kali ini.